Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Derajat Lanjar Utama, NPM 19 10 63 10 70 183. Di sini saya akan menjelaskan tentang training zone atau zona latihan dan aktivitas fisik. Pengertian latihan. Latihan adalah suatu proses berlatih yang sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang dan yang kian hari jumlah beban latihannya kian bertambah. Artinya, bahwa pelatihan dilaksanakan secara teratur, berencana menurut jadwal, menurut pola dan sistem tertentu, metodis, bersinambungan dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Training zone atau zona latihan. Training zone adalah batasan untuk melakukan latihan yang harus dicapai dengan patokan denyut nadi. Dasar perhitungan training zone adalah denyut nadi maksimal. Jadi perhitungan denyut nadi maksimal sama dengan 220 dikurangi usia. Dan ini macam-macam denyut nadi. Pertama, denyut nadi basal adalah denyut nadi yang dihitung bangun tidur tetapi tidak mimpi, tidak turun dari tempat tidur. Kedua, denyut nadi istirahat adalah denyut nadi yang tidak melakukan aktivitas. Hitungannya adalah 80-60 detak per menit. Ketiga, denyut nadi latihan adalah denyut nadi yang harus dipatuhi dalam berlatih untuk mencapai latihan yang maksimal, yaitu dengan 60-90% dari denyut nadi maksimal. Keempat, denyut nadi pemulihan adalah denyut nadi beberapa saat setelah latihan fisik. Intensitas. Jadi intensitas latihan adalah besarnya beban latihan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Untuk mengetahui suatu intensitas latihan atau pekerjaan adalah dengan mengukur denyut jantungnya. Jadi intensitas latihan dapat diukur dengan cara menghitung denyut jantung atau nadi dengan rumus denyut nadi maksimum sama dengan 220 dikurangi umur. Jadi, seorang yang berumur 20 tahun, denyut nadi maksimalnya sama dengan 220 dikurang 20 sama dengan 200 per menit. Intensitas latihan. Jadi, ada 3 intensitas latihan, yaitu yang pertama ada low dengan beban di bawah 30% dari 1 repetisi maksimum. Yang kedua medium dengan beban 30-60% dari 1 repetisi maksimum. Dan yang ketiga heavy dengan beban 60-90% dari 1 repetisi maksimum. Takaran intensitas latihan. Yang pertama, untuk olahraga prestasi antara 80-90% dari denyut nadi maksimal. Jadi, bagi atlet yang berumur 20 tahun, takaran intensitas yang harus dicapai adalah latihan 80-90% dari 200 sama dengan 160 sampai dengan 180 denyut nadi per menit. Yang kedua, untuk olahraga kesehatan antara 70-85% dari denyut nadi maksimal. Jadi, untuk orang yang berumur 40 tahun yang berolahraga, menjaga kesehatan dalam kondisi fisik, takaran intensitas latihannya sebaiknya adalah 70-85%. Yang kedua, untuk olahraga kesehatan antara 70-85% dari denyut nadi maksimal. Jadi, untuk orang yang berumur 40 tahun yang berolahraga, menjaga kesehatan dan kondisi fisik, takaran intensitas latihannya sebaiknya adalah 70-85% kali 220 dikurang 40 sama dengan 126 sampai dengan 153 denyut nadi per menit. Angka-angka 160 sampai dengan 180
denyut nadi per menit dengan 126 sampai 153 denyut nadi per menit menunjukkan bahwa atlet yang berumur 20 tahun dan orang yang berumur 40 tahun tersebut berlatih dengan training sensitive zone atau secara singkat biasanya disebut training zone. Lamanya berlatih di dalam training zone. Untuk olahraga prestasi yaitu 45 sampai 120 menit. Untuk olahraga kesehatan 20 sampai 30 menit. Dan intervalnya meningkat. Aktivitas fisik. Aktivitas fisik tidak melulu harus dilakukan di gelanggang olahraga atau di pusat kebugaran. Anda bahkan bisa melakukan aktivitas ini di rumah. Sebut saja dengan membersihkan rumah. Ya, yang penting lakukan dalam jangka waktu tertentu, mengeluarkan energi dan menggerakkan otot Anda. Kelihatannya mungkin sederhana, tapi manfaatnya bisa luar biasa. Antara lain, bisa memperpanjang usia harapan hidup, menurunkan resiko penyakit, terutama jantung, kanker, dan diabetes, mengendalikan berat badan, menjaga kesehatan tulang dan otot, serta memelihara kesehatan mental. Ada 3 tipe aktivitas fisik. Aktivitas fisik terbagi menjadi 3, yaitu aktivitas ringan, sedang, dan berat. Yang pertama, aktivitas ringan dapat dilakukan selama kurang dari 150 menit per minggu. Berbagai bentuk aktivitas fisik yang dilakukan meliputi mencuci piring, memasak, memancing, dan sebagainya. Yang kedua, aktivitas sedang dapat dilakukan sekitar 150 menit setiap minggunya. Bentuk aktivitas yang dapat dilakukan seperti naik turun tangga, bersepeda, berkebun, dan lain-lain. Yang ketiga, aktivitas berat. Jenis aktivitas fisik ini dapat dilakukan lebih dari 300 menit per minggu. Beberapa bentuk aktivitas yang dapat dilakukan meliputi sepak bola, mencangkul, naik gunung, berenang, jogging, dan seterusnya.